Oke, jadi hari ini kita sedang berada di Tanjung Priok, Jakarta. Ini adalah para penunggu atau penjemput penumpang untuk KM Tidar yang akan sandar di Tanjung Priok, Jakarta. Ini sekarang tanggal 17 Juli ya. 17 Juli KM Tidar akan sandar di Tanjung Priok, Jakarta. Harusnya sandar jam 10 itu jika speednya 15 knot. Dan tadi kan bisa terlihat sudah mau jam 11 siang. Itu artinya dari Surabaya ke Jakarta speed KM Tidar itu di angka 13,5 knot. Kalau misalnya KM Tidar melaju di angka 15 knot, nah itu baru benar jam 10 pagi dia sandar. Ini sudah jam 11, posisi kapal masih di depan, akan cikar penuh untuk mundur ke sini, ke dermaga, dan akan persiapan sandar. Kalau misalnya dari arah Surabaya ke Jakarta itu speednya 13,5 knot, itu artinya kapal melawan arah arus laut. Karena kalau misalnya kapal didorong arus, speednya tidak akan serendah itu. Harusnya bisa dapat 18. Karena di jadwal itu speednya itu dihitung dengan kecepatan 15, bukan dengan kecepatan 13 knot. Makanya dari Surabaya ke Jakarta itu berangkat dari Surabaya jam 8 pagi, direncanakan tiba itu jam 10 pagi. Ternyata ini sekarang sudah jam 11 pagi, kapal baru tiba di Redi Jakarta, di depan itu. Nah, berarti kan kurang lebih bukan 15 knot, tapi 13,5 knot. Oke, ini di mata saya udah lihat ini Tidar sudah ditarik mundur. Itu di ujung sana. Ya. Dari tadi saya perhatikan yang penunggu bukan penunggu ini ya. Nunggu penjemput penumpang yang di Tanjung Priok ini nggak sabar semua. Mereka mengeluh, kok lama sekali. Mereka tidak tahu kalau proses mundur dari rede depan ke belakang ini, itu kapal ditarik mundur dengan kapal takbut atau kapal tunda, itu dengan kecepatan, tadi saya lihat ini 2,2 knot, jadi sangat lambat. Kalau kapal mundur itu dari posisi depan, yang dari rede sampai sini, yang di dermaga ini, itu butuh waktu kurang lebih setengah jam. Sementara kalau dari sini dermaga ini menuju keluar berangkat itu membutuhkan waktu cuma 5 menit saja. Karena posisi kapal itu melaju di angka 6 knot, 6 sampai 7 knot. Beda dengan saat mundur. Kalau mundur kapal akan ditarik dengan kecepatan paling tingginya takbut itu dengan kecepatan 2,2 knot. Kalau misalnya ada yang nanya, "Bang, kok KM Tidar masuk Jakarta, ada apa ini?" gitu kan. Nah, buat yang belum tahu, hari ini tanggal 17 Juli 2024 KM Tidar ini sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sebagai kapal pengganti sementara KM Umsini. Kalau yang belum tahu atau tidak tahu kejadian KM Umsini, yang tanggal 9 Juni kemarin setelah Hari Laut Sedunia, ya itu tanggal 9-nya kapal terbakar di Makassar. Mesin motor bantunya yang terbakar, jadi kapal tidak bisa jalan dan masih posisinya itu di Makassar. Jadi setelah dibikin surat oleh Bupati Lewoleba, maka diusulkan dan disepakati kalau KM Tidar ini menjadi kapal pengganti sementara rutenya KM Umsini yang berangkat melayani dari Kijang sampai Kupang. Jadi trip KM Tidar pada tanggal 3 Juli 2024, kan KM Tidar ini masih berangkat dari Makassar ya. Tanggal 3 atau tanggal 7 kemarin ya? Ya, kurang lebih seperti itu. KM Tidar ini masih berangkat dari Makassar, tapi hanya sampai Dobo, jadi tidak sampai Nabire. Kapal itu rutenya dipotong hanya sampai Dobo untuk untuk bisa menyesuaikan jadwal untuk masuk ke Jakarta dan Kijang. Jadi kan tepat hari ini KM Tidar masuk Jakarta dan nanti sore akan berangkat menuju Kijang. Nanti dari Kijang kapten pulang dulu jalan-jalan,
Baru setelah itu berangkat dari Kijang ke Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Maumere, Larantuka, Lewo-Leba, Kupang. Dan untuk teman-teman ketahui juga, speed KM Tidar ini sedikit lebih kencang dari KM Umsini. Kalau Umsini itu speednya rata-rata dia masih dapat 13-14 knot. Kalau KM Tidar ini masih dapat laju di angka 17-18 knot. Tapi itu tergantung cuaca ya. Kalau misalnya cuacanya mendukung seperti didorong arus dari belakang, masih bisa tembus 17-18 knot. Sementara kalau kapalnya melawan arah arus laut atau lawan cuaca gitu kan, maka speednya menurun menjadi 13,5 knot. Seperti tadi contohnya, KM Tidar ini terlambat ya masuk Jakarta karena yang saya yakini itu kapal melawan arah arus laut dari Surabaya menuju Jakarta. Seharusnya memang jam 10 dengan kecepatan 15. Tapi ini baru baru tiba di Jakarta pada jam 11 ini. Berarti kan kurang lebih tidak sampai 15 knot speednya. Dirata-ratakan itu di angka 13 knot. Jadi kalau misalnya speednya turun berarti kan melawan arah arus laut ya, dan angin. Kalau misalnya kapasitasnya sebenarnya sama sih antara Tidar dan Umsini. Hanya saja Tidar ini lebih panjang 2 meter dari Umsini karena KM Tidar ini panjangnya 146 meter. Kedalamannya juga sama, nggak ada perbedaan. Hanya beda panjangnya doang sih sama bagian skocinya. Kalau skocinya ini lebih modern ya karena sudah ada penutupnya. Kalau Umsini kan model klasik itu. Kalau ditanya umur, kapal ini buatan tahun 9. Kalau ada lagi yang nanya, Bang apa benar Pelni mau rencana beli kapal baru? Kalau rencana memang ada. Tapi kalau beli kapal baru itu proses pembuatannya itu yang lama. Kalau kapal baru itu tidak seperti kita beli mobil atau sepeda motor yang stoknya sudah langsung ada. Beda. Kalau misalnya beli kapal baru itu harus betul-betul dibuat dari dasarnya dulu, bagian lunas kapalnya. Dari plat lunas yang bagian dasar kapal, terus dibangun sampai ke atas. Itu proses makan waktunya itu kurang lebih 9 bulan. Ya tergantung siapa yang kerjain sih. Kita masih belum tahu ini apakah memang mau beli lagi dari Jerman atau beli second ya. Karena kan rencana memang mau beli kapal dengan ukuran tipe 1000 penumpang dengan model tidak jauh dari Gunung Dempo. Karena memang direncanakan ini untuk mengangkut kontainer juga. Jadi kan kurang lebih bentuk modelnya akan seperti atau mirip-mirip dengan Gunung Dempo. Ini sekarang bulan Juli. Kapal Tidar dok bulan kapan kemarin? Oktober ya. Berarti gak lama lagi ya persiapan naik dok ya. Nah, kalian lihat itu proses sandar kapal takbut sedang mendorong KM Tidar. Itu ya, sedang mendorong, bukan tabrakan atau menabrak ya, tapi didorong. Kalau misalnya kalian bisa mendengar di sini itu ada suara mesin BT tek 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 yang bawah itu.
Nah, kalau di belakang itu sudah melempar tali spring. Depan juga akan persiapan tali spring itu dikasih. Nah, tali spring dulu, baru tali tros.
Nah, sekarang ini adalah debarkasi atau penumpang turun dari kapal. Nanti embarkasi akan dilakukan pada jam 4 sore. Embarkasi itu penumpang naik. Oke, ini adalah kapal SPBU, berarti KM Tidar bunker minyak atau bensin ya. Bunker bahan bakar di Tanjung Priuk, Jakarta. Wah, ini pantas lama ya. Pantas KM Tidar sandar di Tanjung Priuk ini cukup lama karena dia akan bunker atau mengisi bahan bakar di Tanjung Priuk, Jakarta.